Cryptocurrency explained. Banyak pionir mengenal P-Network dari aplikasi di ponsel mereka. Tapi, seberapa dalam kita benar-benar memahami apa itu mata uang kripto, dan mengapa dunia mempercayai sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tapi nilainya bisa melebihi uang yang kita gunakan setiap hari? Di balik nama besar P, Bitcoin, atau XRP, tersembunyi satu hal yang sama, sebuah gagasan besar tentang kebebasan finansial dan keadilan ekonomi. Bitcoin menjadi awal, membuktikan bahwa nilai bisa tercipta tanpa perantara. XRP mencoba menyatukan sistem keuangan antar negara agar transaksi lintas batas lebih efisien. Dan kini, P-Network melanjutkan perjalanan itu, bukan sekadar meniru, tapi berusaha menghadirkan solusi yang lebih dekat dengan manusia, lebih mudah dijangkau oleh siapapun, bahkan dari ponsel di genggaman kita. Jadi sebelum kita berbicara tentang harga, listing, atau potensi keuntungan, mari kita pahami dulu pondasi dari semuanya. Apa sebenarnya mata uang kripto itu, dan mengapa ide ini mengubah dunia keuangan untuk selamanya? Sejarah singkat uang dan peralihan ke digital. Sebelum kita masuk ke dunia kripto, mari kita mundur sejenak, ke awal mula bagaimana manusia memahami nilai. Dahulu, manusia bertukar barang, beras ditukar dengan kain, ternak ditukar dengan garam. Tapi sistem itu punya kelemahan. Tidak semua orang membutuhkan barang yang sama di waktu yang sama. Lalu lahirlah uang, logam, kertas, hingga akhirnya angka digital di layar bank. Uang membuat perdagangan lebih mudah, tapi juga membawa sistem yang semakin terpusat. Bank menjadi pengendali nilai. Pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang, dan disinilah masalah mulai muncul. Inflasi, biaya tinggi, dan keterlambatan transaksi lintas negara. Bayangkan, untuk mengirim uang dari satu negara ke negara lain, kita masih harus melalui jaringan perantara yang memotong waktu dan biaya. Dunia sudah digital, tapi sistem keuangannya masih berjalan seperti puluhan tahun lalu. Dari kegelisahan itulah muncul ide besar. Bagaimana jika nilai bisa berpindah tanpa perantara? Bagaimana jika kepercayaan tidak lagi bergantung pada lembaga, tapi pada teknologi yang transparan dan terdesentralisasi? Dan dari pertanyaan itulah, lahir mata uang kripto. Mata uang kripto definisi sederhana. Sederhananya, mata uang kripto adalah aset digital, bentuk nilai yang hanya ada di dunia maya, tapi memiliki sistem keamanan yang sangat kuat melalui teknologi yang disebut kriptografi. Kriptografi inilah yang menjaga agar setiap transaksi tidak bisa diubah, dipalsukan, atau dimanipulasi. Tidak seperti uang biasa yang kita simpan di bank, kripto tidak dikendalikan oleh satu lembaga atau pemerintah. Ia beroperasi di jaringan yang disebut blockchain, sebuah sistem yang bekerja layaknya buku besar publik yang disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia. Bayangkan sebuah buku catatan besar yang mencatat setiap transaksi yang terjadi. Tapi buku itu tidak disimpan di satu tempat. Setiap halaman salinannya tersebar ke banyak komputer. Dan setiap kali ada catatan baru, semuanya akan diperbarui bersama. Itulah sebabnya disebut jaringan terdistribusi. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengubah catatan tanpa diketahui yang lain. Disinilah perbedaannya dengan uang fiat, uang yang kita gunakan sehari-hari seperti rupiah atau dolar. Uang fiat dikendalikan oleh bank sentral, nilainya bisa bertambah atau berkurang tergantung kebijakan pemerintah. Sedangkan kripto berdiri di atas sistem kepercayaan digital, di mana teknologi menggantikan peran lembaga sebagai penjaga nilai. Dengan cara inilah, mata uang kripto mencoba menghadirkan kembali prinsip awal ekonomi, nilai yang benar-benar dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh sistem terpusat. Contoh nyata, Bitcoin dan penggunaan real. Untuk memahami bagaimana konsep kripto bekerja dalam dunia nyata, kita bisa melihat pada contoh paling awal, Bitcoin. Bitcoin lahir pada tahun 2009, bukan sebagai alat spekulasi, tapi sebagai sistem uang elektronik antar manusia, tanpa perantara. Gagasannya sederhana, tapi revolusioner. Siapapun di dunia bisa mengirim nilai secara langsung ke orang lain, tanpa bank, tanpa lembaga keuangan, hanya dengan jaringan internet. Dan ide ini tidak berhenti sebagai teori. Tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Warga bisa membeli kopi, membayar taksi, bahkan berbelanja di toko menggunakan Bitcoin. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa inovasi besar selalu datang dengan tantangan. Nilai Bitcoin yang berfluktuasi tajam membuat sebagian masyarakat ragu menggunakannya sebagai alat tukar. Infrastruktur pembayaran juga belum merata, dan pemahaman teknologi masih menjadi hambatan utama. Meski begitu, langkah El Salvador membuktikan sesuatu. Mata uang digital bisa benar-benar digunakan dalam ekonomi nyata. Kini, semakin banyak merchant di berbagai negara, dari restoran di Jepang, hotel di Swiss,
hingga platform daring global, mulai menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ini menandakan pergeseran besar dalam cara manusia memandang nilai dan kepercayaan. Dan dari perjalanan Bitcoin, kita belajar satu hal penting. Adopsi nyata kripto tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan masyarakat, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur yang mampu menjembatani dunia digital dengan dunia nyata. Contoh nyata, XRP dan transfer lintas negara. Setelah Bitcoin membuka jalan sebagai uang digital tanpa perantara, lahirlah proyek lain yang mencoba memecahkan masalah berbeda, salah satunya adalah XRP, atau yang sering dikenal dengan Ripple. Jika Bitcoin berfokus pada kebebasan finansial individu, maka XRP berfokus pada efisiensi sistem keuangan global. Tujuan utamanya adalah mempercepat dan mempermurah pengiriman uang lintas negara, sesuatu yang selama puluhan tahun dikendalikan oleh sistem lama seperti SWIFT. Bayangkan, mengirim uang dari Indonesia ke Amerika bisa memakan waktu berhari-hari dan dikenai biaya tinggi. Dengan jaringan Ripple, proses itu bisa terjadi hanya dalam hitungan detik, dengan biaya yang jauh lebih kecil. Banyak lembaga keuangan dan penyedia pembayaran mulai mengintegrasikan teknologi Ripple, bukan untuk menggantikan sistem perbankan, tetapi untuk mempercepat dan memperkuat sistem yang sudah ada. Inilah salah satu pelajaran besar bagi siapapun yang baru mempelajari dunia kripto. Setiap proyek memiliki misi yang berbeda. Bitcoin menekankan store of value, penyimpanan nilai. Ethereum membuka pintu untuk smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Dan XRP berfokus pada cross-border payments, memperlancar arus uang antar negara. Dunia kripto bukan hanya tentang satu koin yang terbaik, tetapi tentang bagaimana setiap inovasi saling melengkapi untuk membangun sistem keuangan baru yang lebih cepat, transparan, dan inklusif bagi semua. Posisi Pi Network dalam lanskap kripto. Setelah memahami perjalanan panjang dunia kripto, dari Bitcoin hingga XRP, kini kita bisa melihat di mana posisi Pi Network dalam peta besar evolusi ini. Pi tidak hadir untuk mengulang sejarah, melainkan melanjutkan gagasan besar tentang inklusi finansial, bagaimana teknologi kripto bisa benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat luas. Jika Bitcoin memperkenalkan nilai tanpa perantara, dan XRP mempermudah transaksi antar negara, maka Pi mencoba membuka akses bagi mereka yang selama ini tertinggal. Pendekatan Pi bersifat mobile first, menjadikan ponsel, alat yang dimiliki hampir setiap orang, sebagai pintu masuk menuju dunia blockchain. Tidak perlu perangkat mahal, tidak perlu konsumsi energi besar seperti penambangan Bitcoin. Yang dibangun adalah jaringan kepercayaan sosial atau social trust, di mana keaslian pengguna dan koneksi antar manusia menjadi bagian dari keamanan jaringan itu sendiri. Dengan cara ini, Pi berusaha menjembatani dua dunia, kompleksitas teknologi blockchain di satu sisi, dan kesederhanaan penggunaan di sisi lain. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati dari mata uang kripto bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada seberapa banyak manusia yang bisa memahami, mengakses, dan menggunakannya secara nyata. Itulah posisi unik Pi Network, bukan sekadar pesaing Bitcoin atau XRP, tapi kelanjutan dari visi yang lebih besar, membawa teknologi kripto ke tangan semua orang. Dan disinilah pentingnya memahami dasar-dasar kripto bagi setiap pionir, agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagian sadar dari evolusi ekonomi digital yang sedang dibangun. Prinsip teknis inti, singkat dan non-teknis. Untuk benar-benar memahami dunia kripto, kita perlu mengenal sedikit tentang bagaimana teknologi di baliknya bekerja. Semua mata uang kripto berdiri di atas fondasi yang disebut blockchain, atau buku besar terdistribusi. Setiap transaksi dicatat di dalam blok, lalu dihubungkan satu sama lain membentuk rantai yang tidak bisa diubah. Itulah sebabnya disebut blockchain. Catatan ini tidak disimpan di satu server, melainkan tersebar ke banyak komputer di seluruh dunia yang disebut node. Dan agar semua node ini sepakat terhadap data yang sama, digunakanlah mekanisme yang disebut konsensus. Inilah cara jaringan menjaga kejujuran tanpa perlu pihak pengendali tunggal. Dari fondasi inilah muncul konsep smart contract, perjanjian digital yang berjalan otomatis di jaringan blockchain tanpa perantara. Ethereum menjadi pelopor dalam hal ini, membuka jalan bagi munculnya berbagai aplikasi terdesentralisasi atau dApps, mulai dari keuangan, game, hingga layanan sosial. Namun di balik semua kecanggihan itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, keamanan diri. Setiap pengguna memiliki dua kunci, public key seperti alamat rumah yang bisa dibagikan, dan private key seperti kunci utama yang tidak boleh diketahui siapapun. Kehilangan private key berarti kehilangan akses atas seluruh aset digital. Itulah mengapa kesadaran keamanan menjadi bagian penting dari perjalanan siapapun yang ingin terlibat di dunia kripto. Manfaat dan risiko. Dunia kripto membawa banyak peluang besar, tapi juga risiko yang tidak kalah besar. Mari mulai dari sisi manfaatnya. Kripto membuka inklusi finansial, memberi kesempatan bagi siapapun,
bahkan mereka yang tidak punya rekening bank, untuk terhubung ke sistem ekonomi global hanya dengan ponsel dan koneksi internet. Transaksi dapat dilakukan tanpa batas negara, cepat, dan transparan. Dari sinilah lahir berbagai inovasi baru seperti DeFi, atau Decentralized Finance, yang memungkinkan pinjaman, investasi, dan perdagangan dilakukan tanpa lembaga keuangan tradisional. Ada juga tokenisasi aset, di mana nilai nyata seperti properti atau karya seni bisa diwakilkan dalam bentuk digital di blockchain. Namun, di balik semua peluang itu, ada risiko yang perlu disadari. Nilai kripto bisa sangat berfluktuasi, naik dan turun drastis dalam waktu singkat. Dunia kripto juga masih rawan penipuan, phishing, dan proyek palsu yang menjanjikan keuntungan instan. Belum lagi isu regulasi dan keamanan dompet digital, yang masih terus berkembang di banyak negara. Karena itu, prinsip paling penting bagi setiap pionir adalah belajar dulu sebelum bertindak. Lakukan Dior. Gunakan dompet resmi. Jangan pernah membagikan private key, dan selalu skeptis terhadap siapapun yang menjanjikan kekayaan cepat. Dunia kripto bukan tentang cepat kaya, tapi tentang memahami arah masa depan keuangan dan mengambil peran di dalamnya, dengan bijak dan bertanggung jawab. Bagaimana pionir Pi bisa memanfaatkan pengetahuan ini? Sekarang, setelah kita memahami dasar dari dunia kripto, mulai dari sejarah uang, prinsip blockchain, hingga contoh nyata seperti Bitcoin dan XRP, pertanyaannya adalah, bagaimana seorang pionir bisa memanfaatkan semua pengetahuan ini secara nyata? Jawabannya sederhana, tapi penting. Gunakan pengetahuan ini sebagai kompas. Saat kamu melihat proyek baru, baca white paper-nya, pahami visi dan teknologinya. Tinjau DApp yang dikembangkan di ekosistem Pi. Apakah ia memiliki nilai nyata, apakah menyelesaikan masalah, atau hanya sekadar mengikuti tren? Dengan pemahaman dasar kripto yang kuat, kamu tidak lagi hanya menjadi pengguna, tapi menjadi bagian dari komunitas yang kritis, sadar, dan berkontribusi nyata. Dunia kripto adalah perpaduan antara teknologi dan ekonomi, dan contoh seperti Bitcoin serta XRP membuktikan bahwa ide besar bisa benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Pi Network hadir untuk melanjutkan evolusi itu, dengan fokus pada aksesibilitas dan inklusi bagi semua orang. Jika kamu ingin mendalami lebih jauh, lanjutkan ke modul berikutnya, bagaimana blockchain bekerja dan dasar smart contract juga DeFi. Di sana kita akan membahas lebih dalam cara kerja jaringan, kontrak pintar, dan bagaimana semuanya saling terhubung. Sebelum menutup, pastikan kamu menekan like, subscribe, dan tombol hype untuk terus mendukung konten edukatif di channel ini. Dan tuliskan di kolom komentar, topik apa yang paling ingin kamu pelajari selanjutnya? Karena satu hal yang pasti, masa depan keuangan digital tidak hanya untuk mereka yang paham teknologi, tapi untuk siapapun yang bersedia belajar hari ini demi memimpin di masa depan.